Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini bisa dibandingkan dengan peradilan pada masa Rasulullah. Bagaimana perkembangannya? Bagaimana ketika peradilan masa Rasulullah yang masih sangat sederhana ya, belum ada lembaga, kemudian belum ada modal peradilan yang seperti sekarang gitu ya, pelaksanaannya masih sangat sederhana. Lalu bagaimana peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Gitu. Yang pertama adalah, ini saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama adalah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini berlangsung selama 2 tahun. Kemudian keadaan peradilan ini relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim yang murtad dan para pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kemudian kekuasaan Islam juga belum terlalu luas, jadi peradilannya masih relatif sama seperti pada masa Rasulullah. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah, namun pada riwayat lain jabatan hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pada masa ini perkara yang muncul sangat sedikit. Kemudian bagaimana masa Umar bin Khattab? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini berlangsung dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam sudah meluas sehingga tugas pemerintahan sudah beragam. Khalifah mengangkat beberapa sahabat menjadi hakim. Misalnya Abu Darda di Madinah, Sureh di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di hakim di Kufah, Utsman bin Qais bin Abil As itu di Mesir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu di Syam. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau persoalan perdata, sementara perkara pidana terkait hukum qisas itu ditangani khusus atau ditangani langsung oleh khalifah dan juga penguasa daerah. Kemudian pengangkatan qadhi pada awalnya dilaksanakan oleh khalifah, namun pada akhirnya khalifah menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh khalifah. Ini tentu sebagai konsekuensi dari perluasan Islam, wilayah Islam yang sudah sangat luas sehingga tidak mungkin kalau semuanya dikendalikan oleh satu khalifah begitu. Jadi terkadang ada Khalifah Umar bin Khattab ini meminta kepada gubernur untuk mengangkat qadhi di suatu daerahnya yang belum ditetapkan oleh khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya pada fuqaha mujahidin atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan juga ijtihad individu jika masalahnya khusus individu begitu. Jadi kalau pada masa Rasulullah itu sumber hukumnya adalah Al-Quran dan juga ijtihad Rasul sendiri ya, karena masih berlangsung pewahyuan. Sekarang pada masa khalifah sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad para mujahidin, para fuqaha, dan juga bisa ijtihad individu jika ini untuk persoalan individu. Ini mengingat pada masa ini kan hakim masih merupakan sahabat yang dekat atau yang mengalami hidup pada masa Rasulullah begitu. Pengadilan Hizbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi, dikenal juga dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, ini yang menyusun Khalifah Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Nah, ini kemajuan yang sudah ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Risalatul Qadha ini berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim, dan ini kemudian disalin dan digandakan, kemudian dikirimkan ke hakim-hakim di daerah-daerah pada wilayah Islam. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Jadi memang yang pertama kali dalam sejarah peradilan Islam yang meletakkan pedoman beracara ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana masa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ini peradilannya dilaksanakan pada sebuah gedung. Ini kemajuannya, sudah ada sebuah gedung khusus untuk melaksanakan peradilan. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Mengangkat
mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim, kemudian juga memberi gaji untuk hakim dan stafnya melalui dari keuangan Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan juga menyempurnakan administrasinya. Hakim yang menjabat pada masa Utsman bin Affan ini adalah melanjutkan hakim-hakim pada masa Umar, yaitu Abu Darda, Syurai, Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab. Kelemahan pada masa ini adalah hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas, meskipun kalau bicara tentang nepotisme pada masa Utsman bin Affan ini kan kontroversi ya. Ada yang menganggap itu bukan nepotisme karena memang Khalifah Utsman bin Affan ini mengangkat memang sesuai kapasitas atau kompetensi dari orang yang diangkat itu. Tapi juga ada yang menyampaikan bahwa itu adalah sebuah nepotisme. Ini kontroversi. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, bagaimana perkembangan peradilannya? Perkembangannya mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan pada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Khalifah Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika di luar Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Sayyidina Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Yang pertama, bahwa orang yang dipandang utama bukan berpenghidupan sempit. Jadi yang tidak fokus, maksudnya yang tidak berpenghidupan sempit artinya tidak kehidupan atau ekonominya tidak sulit begitu ya. Jadi agar menghindari seorang hakim yang cenderung pada ekonomi. Kemudian harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otaknya cerdas dan memiliki daya kerja sempurna. Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan istihad imam sekaligus hakim. Kesimpulan pada materi peradilan masa Khulafaur Rasyidin ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama, proses peradilan masih sangat sederhana, masih berupa tanya jawab ataupun fatwa. Tempatnya di rumah hakim dan masjid, belum dikenal katib atau panitera yang mendampingi qadhi untuk mencatat berita acara atau membukukan setiap perkara yang diselesaikan. Belum ada gedung khusus untuk peradilan hingga sampai pada masa Utsman. Jadi gedung untuk peradilan itu ada pada masa Utsman bin Affan. Nilai positifnya adalah peradilannya sangat sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah nilai-nilai dari penegakan peradilan yang kita contoh ya, yang kita adopsi. Kesejahteraan qadhi dirintis pada masa Abu Bakar dengan memberikan gaji untuk hakim melalui atau dari Baitul Mal, upaya sadu dariah menutup kezaliman yang dilakukan hakim. Jadi pemberian gaji ini adalah sebagai upaya menutup kemungkinan negatif hakim misalnya mengambil upah atau gaji atau pendapatan dari yang berperkara, maka Abu Bakar ini sudah merintis pemberian gaji kepada hakim. Umar melarang hakim menerima bingkisan dalam bentuk apapun dari orang yang berperkara. Umar merintis rumah tahanan pertama di rumah Sofwan bin Umayyah yang dibeli seharga 4.000 dirham. Rutan ini kemudian diperluas hingga ke Basrah dan Kufah. Jadi perintis gedung peradilan adalah Utsman, kemudian perintis rumah tahanan adalah Umar bin Khattab. Manfaat penjara di sini sebagai shock terapi, efek jerah dan juga pembinaan mental. Bagaimana fungsi atau manfaat penjara pada masa saat ini? Silahkan dikaji sendiri ya. Itu bagaimana perkembangan peradilan masa Umar bin Khattab sangat bagus dibandingkan dengan dua khalifah terakhir. Kenapa? Karena pada masa kedua khalifah yang terakhir ini tidak banyak memberikan perhatian secara khusus dalam bidang peradilan karena masa pemerintahan yang relatif pendek, sementara energi banyak terkuras oleh persoalan-persoalan domestik, suhu politik yang memanas dipicu persoalan internal umat Islam sehingga banyak pemberontakan dan peperangan. Jadi perkembangan untuk peradilan tidak secara signifikan bagus pada dua masa khalifah terakhir pada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kecuali adanya gedung peradilan pada masa Utsman bin Affan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.